Nah, bab yang ke-6, gagasan penerapan hukum menurut keyakinan hukum. Gagasan akhir dari keseluruhan pembahasan materi hukum pidana adat ini adalah dengan menawarkan konsep penerapan hukum menurut keyakinan agama dan kepercayaan subjek hukum atau si masyarakat itu sendiri. Jika dalam kondisi Indonesia saat ini terdapat pertentangan yang tajam antara hukum yang hidup yang bisa jadi bersumber dari keyakinan masyarakat tentang apa yang tercela atau apa yang tidak tercela dengan hukum tertulis yang berlaku yang dirancang dan disusun menurut kaidah negara modern ala barat. Gagasan ini sebenarnya bukanlah hal baru karena sudah pernah dikemukakan dalam teori resepti in kompleksu. Menurut teori resepti in kompleksu, bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain. Teori ini semua dikembangkan dan pemikiran para sarjana Belanda. Nah, ini terkait dengan pemberlakuan hukum adat ya bagi masyarakat Indonesia tadi kepada masa penjajahan Belanda. Nah, atau selanjutnya muncul teori reseptu in kompleksu, yaitu teori resepsi. Menurut teori resepsi, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam kalau ia sudah diterima atau diresapi oleh dan telah menjadi hukum adat mereka. Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam, tapi hukum adat. Nah, kemudian Cornelis van Hoven dan Christian Snokgronyo mengemukakan hukum Islam berlaku bagi orang Islam kalau yang teori resepsi atau teori resepsi kompleksus tadi, seperti itu ya. Nah, rangkaian kesadaran hukum masyarakat akan terdiri dari tahap pengetahuan hukum, tahap pemahaman hukum, tahap sikap hukum, tahap pola perilaku hukum. Nah, menurut teori psikologi hukum, kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Masalah kepatuhan hukum merupakan proses psikologis secara kualitatif dapat dikembalikan kepada proses dasar. Nah, biasanya masyarakat itu lebih taat terhadap hukum adat atau hukum yang berlaku di masyarakatnya. Itu mereka lebih menyenangi atau lebih mereka sukai dan mereka taati dan mereka ingat daripada hukum nasional yang ada di Indonesia. Nah, demikian. Jadi maka gagasan hukum pidana adat ini ke dalam hukum pidana maka menjadi sebuah solusi atau menjadi banyaknya percampuran hukum. Namun perlu kita ketahui hukum itu memang tumbuhnya dari masyarakat, baru bisa kita buatkan undang-undangnya atau baru bisa kita terapkan. Namun apabila hukumnya ada dulu kemudian masyarakat menolaknya, maka hukum itu juga tidak bisa diterapkan. Nah, begitulah kedudukan hukum pidana adat dalam hukum pidana dan pidana adat di Indonesia. Artinya kesimpulannya, penyelesaian pidana adat pada masyarakat Indonesia itu diakui karena Indonesia mengakui hukum pidana sebagai satu hukum pidana adat atau hukum adat sebagai satuan hukum yang hukum positif di Indonesia tapi tidak tertulis, artinya tidak dilembarkan dalam undang-undang. Namun ada beberapa adat yang dilembarkan dalam buku undang-undangnya, seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan di atas sebelumnya. Sekian, terima kasih. Silahkan dibaca buku yang Ibu berikan karena tidak mungkin dijelaskan terlalu panjang lebar. Sebagai pemahaman sedikit Ibu kirimkan video ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.